Lebih dari 100 warga Palestina di seluruh tepi barat kembali ditahan pasukan Israel. Jumlah itu termasuk para pemimpin politik hingga mantan tahanan sebelumnya. Mengutip Palestine Chronicle pada 11 Desember, aksi penangkapan massal itu dilakukan tentara Israel pada Rabu 10 Desember dini hari. Adapun di antara mereka yang ditahan adalah Muhammad Al-Arda, satu dari 6 tahanan yang melarikan diri dari penjara Golboa. Ia dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan pada bulan Januari lalu. Kemudian dikabarkan Al-Arda ternyata dibebaskan setelah ditahan dan diinterogasi selama beberapa jam. Lalu rincian lainnya, Anadolu mengungkap bahwa pasukan pendudukan Israel menangkap 50 warga Palestina di Nablus, 15 di Salfit, 13 di Jericho, dan 20 lainnya di Yerusalem Timur. Diklaim oleh sumber itu, beberapa di antaranya dibebaskan setelah diinterogasi di lapangan, termasuk Nasser al-Din al-Sair, mantan wakil Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina dan Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi dari tahun 2006 hingga 2007. Al-Sair dibebaskan setelah ditahan selama beberapa jam dalam interogasi lapangan. Pasukan pendudukan Israel menembakkan senapan mesin ke arah pasukan penjaga perdamaian di wilayah Lebanon, memunculkan pertanyaan apakah Israel sedang memicu agresi dengan pasukan UNIFIL. Mengutip Palestine Chronicle pada 11 Desember, hal itu dikonfirmasi oleh pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL pada Rabu 10 Desember kemarin. Pihaknya menyatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian itu menjadi sasaran tembakan Israel di dekat Sarda, Lebanon Selatan. Digambarkan sebagai kejadian yang mereka sebut pelanggaran berat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Rincian serangannya, UNIFIL melaporkan bahwa patroli penjaga perdamaian berlogo PBB ditembaki tentara Israel yang mengoperasikan tank Merkava di sepanjang garis biru. Israel melepaskan 10 rentetan tembakan, disusul 4 rentetan tembakan dari jarak dekat. Lantas sebagai respons, UNIFIL segera mengaktifkan jalur di konflik, menegaskan bahwa kedua pihak berada di wilayah Lebanon dan tidak ada korban luka. Sekira 1.400 orang telah bergabung ke milisi anti-Hamas. Diperkirakan oleh 3 sumber keamanan dan militer Mesir bahwa mereka akan memainkan peran jangka panjang di jalur Gaza. Mengutip Al-Arabiya pada 11 Desember, laporan ini diterbitkan oleh sumber utama pada 10 Desember 2025. Menyatakan bahwa 3 sumber keamanan Mesir menyebut bahwa kelompok-kelompok yang didukung Israel itu kini memiliki sekira 1.000 pejuang, naik 400 lainnya sejak gencatan senjata dan aktivitas mereka terus meningkat. Mesir memperingatkan bahwa aktivitas kelompok tersebut bisa semakin eskalatif jika tidak ada kesepakatan menyeluruh soal masa depan Gaza. Bahkan di sisi lain, kelompok-kelompok di wilayah Gaza yang dikuasai Israel menyatakan hal senada, di mana mengaku mendapatkan lebih banyak rekrutan sejak gencatan senjata Oktober sebagai bagian dari perebutan pengaruh di masa depan Gaza. Juga menekankan bahwa mereka akan terus memerangi Hamas meski komandan mereka tewas. Lantas, munculnya kelompok-kelompok kecil dan lokal itu pun disebut telah semakin menekan Hamas. Juga berpotensi menghambat upaya menstabilkan serta menyatukan Gaza yang telah terbelah oleh 2 tahun perang. Seorang pengusaha Israel bernama Moti Sandar ancam bongkar rahasia berbahaya dari Benyamin Netanyahu, tepat jika Presiden Israel Isaac Herzog jadi memberikan pengampunan kepadanya. Mengutip Kabarni pada 11 Desember, hal itu dikabarkan oleh sumber utama Haaretz Publik pada 10 Desember kemarin.
Lebih tepatnya, Haaretz melaporkan bahwa Moti Sanders, mantan rekan dekat Presiden Isaac Herzog, mengirim ancaman ke kediaman Presiden. Dia menyatakan akan membuka informasi memalukan tentang hubungan Herzog dan Netanyahu, hanya jika Presiden menyetujui pengampunan politik dengan syarat ringan bagi Netanyahu. Lebih lanjut, surat kabar itu mengklaim bahwa Sanders memiliki informasi tentang kesepahaman awal terkait pengampunan, klaim yang dibantah tegas oleh Herzog. Mengingat Sanders pernah menjadi sosok yang menengahi upaya pembentukan pemerintahan persatuan Netanyahu-Herzog. Sekedar informasi, hingga kini tidak ada rincian mengenai isi rahasia yang dimaksud Sanders. Namun pejabat di lingkar istana menyebut ancaman tersebut sebagai upaya mengganggu proses konstitusional. Kasus ini pun diperkirakan akan memperkeruh dinamika politik Israel, terutama di tengah negosiasi sensitif mengenai masa depan Netanyahu dan stabilitas pemerintahan. Tentara dan warga Israel dikabarkan sudah mengaktifkan mode siap siaga, terkhusus dalam menghadapi badai Byron yang diperkirakan akan semakin intensif membawa serta ancaman banjir dan angin kencang. Mengutip The Times of Israel pada 11 Desember, kesiapsiagaan itu mulai diaktifkan sejak Rabu 10 Desember malam waktu setempat. Lantas IDF sendiri telah memberlakukan aturan keselamatan baru akibat cuaca buruk. Prajurit dilarang pulang sejak Rabu malam hingga Jumat 12 Desember pagi dan seluruh latihan luar ruangan dihentikan kecuali dengan izin khusus. Menginap di luar hanya diperbolehkan untuk kebutuhan operasional. Operasi dan pergerakan pasukan dibatasi pada aktivitas penting termasuk logistik yang harus mendapat persetujuan atasan. Dikabarkan aturan itu berlaku hingga Jumat pukul 6 dan dapat berubah sesuai kondisi. Sebagai informasi tambahan, layanan meteorologi Israel mengeluarkan peringatan merah untuk wilayah pesisir tengah dan selatan. Mengingat badai diperkirakan akan semakin intensif semalaman, sementara kondisi di Gaza sendiri sudah memburuk karena ribuan tenda terendam banjir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.